Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya Sapari Agustin lewat Gapura di Kampung Cibahong, Desa Sukamena, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Begitu antusiasnya mereka dan semangat dalam rangka hari ulang tahun RI yang ke-79. Kebetulan pada hari ini tanggal 14 Agustus 2024 juga bertepatan dengan Hari Pramuka yang ke-61, di mana pada hari ini Pramuka Nasional membuat tema Pramuka Berjiwa Pancasila untuk menjaga NKRI. Untuk itu kita perlu mencetak generasi penerus yang tangguh, mau fisik maupun mentalnya, supaya mereka bisa menjaga NKRI ke depan untuk kelangsungan negara Republik Indonesia ini. Dengan bonus demografi pada tahun 2045 penduduk Indonesia diperkirakan 314 juta. Ini merupakan kebanyakan generasi pemuda. Konsep yang paling tepat untuk mencetak generasi penerus yang tangguh ini, baik fisik maupun mentalnya, adalah dengan konsep rencana strategis yang diawali dengan penetapan visi dan menentukan misi yang ditindaklanjuti dengan mencermati lingkungan tiap-tiap generasi penerus, karena ada dua lingkungan, yaitu lingkungan internal, itu kekuatan dan kelemahan, sedangkan lingkungan eksternal adalah peluang dan ancaman. Adapun lingkungan internal, kekuatannya misalnya anak itu badannya sehat, pintar, cerdas, ramah, baik hati, sopan santun, familiar, dan lain sebagainya. Sedangkan kelemahannya misalnya ada yang cacat fisik, bodoh, tidak disiplin, malas, dan lain sebagainya. Sedangkan peluangnya bahwa mereka misalnya termasuk keluarga mampu, pertumbuhan ekonomi maju di Indonesia, dan sekarang di era digital, tanah air subur, lingkungan aman, negara tentram, dorongan kuat orang tua, banyak bahan baku yang bisa digunakan. Bahkan Indonesia termasuk negara yang terkaya sumber daya alamnya dan bahkan terindah di dunia. Sedangkan ancamannya yang pertama adalah sekarang lagi viral, yaitu judi online. Kenakalan remaja, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, penceraian orang tua, lingkungan tidak aman, dan lain sebagainya. Untuk itu kita diskor
dan dibobot untuk menentukan skala prioritas dari masing-masing hasil pencermatan tersebut, baik kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman, untuk ditindaklanjuti dengan proses analisis faktor untuk menentukan FKK, faktor kunci keberhasilan. Setelah kunci keberhasilan, maka tadi kita ditetapkan visinya. Apapun visinya atau cita-citanya, bahwa misinya ada 5. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, meningkatkan bakti dan hormat kepada orang tua dan guru. Ketiga, meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan cita-citanya. Keempat, meningkatkan daya saing untuk mengembangkan bakatnya. Kelima, meningkatkan silaturahmi ke berbagai pihak supaya mereka bisa komunikasi dengan semua pihak yang ada di Indonesia, baik dari mulai keluarga, RT, RW, lingkungan, generasi pemuda yang ada Karang Taruna misalnya, sekolah, kerabat, dan lain sebagainya. Antara misi dengan faktor kunci keberhasilan yang telah tadi dibuat, yang di awalnya juga dicermati dengan nilai-nilai kehidupan yang sakral di masyarakat, bahwa pemuda ini harus jujur, terbuka, sopan santun, dan lain sebagainya. Dari FKK ini baru dibuat tujuan antara FKK dengan misi ini. Dengan tujuan sudah didapat, baru dibuat sasaran apa saja yang harus dikerjakan oleh mereka, dari mulai bangun tidur sampai ke tidur lagi. Dari sejak bangun tidur pagi-pagi sampai ke malam tidur lagi, itu ada kegiatannya. Semua itu diawali dengan berdoa dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ada sasaran, juga membuat rencana strategis dan diteruskan dengan merencanakan program dan kegiatan. Insya Allah dengan program dan kegiatan yang kita rencanakan, itu bisa merawat pola pikir generasi pemuda harus tumbuh, supaya mereka mempunyai pola pikir yang tumbuh. Karena berdasarkan kajian Kisney di 72 negara, bahwa yang bisa merawat pola pikir yang tumbuh, mereka akan maju dan bisa menguasai dunia. Bukan sekolahnya yang bagus, yang lengkap, bukan gurunya yang pintar, bukan orang tuanya yang kaya, tetapi walaupun sekolahnya terbatas, gurunya terbatas, orang tuanya miskin, karena mempunyai pola pikir yang tumbuh, sehingga mereka bisa pintar, bisa sekolah ke orang tinggi, dan bisa kerja dengan baik. Nah, inilah salah satu cara bahwa kita harus mencetak terus-menerus dengan rencana strategis, dengan menumbuh kembangkan sinergitas seluruh elemen, baik keluarga, RT, RW, pemerintah swasta, dan media, bersama-sama
bagaimana kita membangun generasi penerus yang kompak, sinergi, dan satu sama lain saling mengingatkan bahwa betapa pentingnya kita mencetak generasi penerus sesuai dengan moto Pramuka hari ini, bahwa Pramuka berjiwa Pancasila akan bisa menjaga NKRI. Dengan konsep tadi insya Allah mereka akan kuat karena dengan visi misi yang jelas. Barangkali begitu penjelasan dari kami, dan apabila memerlukan teori rencana strategis bisa konsultasi kepada saya, Sapari Agustin, Ketua DKM Al-Mutakin, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya, dengan nomor HP 082 240 332 109, gratis di DKM kami, asal waktunya setelah sholat subuh berjamaah di masjid kami. Sekian, barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.